apa namanya, tutup. Ternyata dia agennya. Jadi saya sebenarnya korban fitnah itu. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disebut sebagai Kominfo ialah suatu badan yang dibentuk oleh negara yang bertujuan untuk mengatur bidang komunikasi dan digital, termasuk juga sosial media dan sebagainya. Mereka bertugas untuk mengatur segala bentuk informasi yang beredar di sosial media, dimulai dari melakukan layanan filtering konten negatif, melakukan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, hingga melakukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, bila kita melihat secara seksama, salah satu tugas dari Kominfo ialah melakukan layanan filtering konten negatif yang beredar di sosial media. Yang intinya mereka mengfilter, mengurangi segala bentuk konten negatif yang ada di sosial media. Akan tetapi apakah tugas tersebut telah dilakukan secara benar? Apakah segala konten negatif di sosial media telah dihilangkan pengedarannya? Nyatanya, masih banyak sekali konten-konten yang mengandung seksualitas, pornografi, dan bahkan judi online yang masih beredar di sosial media, khususnya Twitter. Melihat hal tersebut, tentunya satu-satunya orang yang bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut ialah Budi Ari, selaku kepala dari Kominfo yang diduga kuat menjadi pelindung dari bandar judi online di Indonesia. Melihat hal tersebut, mengapa Budi Ari diduga kuat menjadi pelindung bandar judol di Indonesia? Berapa situs judi online yang telah dilindungi oleh Kominfo? Dan bagaimana cara Kominfo melindungi bandar judi online? Apakah mereka telah disuap oleh bandar judol? Inilah pembahasan Budi Ari dan juga Kominfo. Mari kita bahas. Pelindung bandar judi online. Itulah kata-kata yang tepat bagi oknum pemerintah yang telah disogok oleh bandar judi online, khususnya kepada Kominfo. Selaku badan pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat dari serangan judi online dan serangan cyber lainnya, malah ada yang bekerja sama dengan bandar judi online dan menutupi serta melindungi situs judi online di Indonesia. Dikabarkan bahwa dari 3.000 situs judi online yang tersebar, terdapat 1.000 situs judi online yang tidak dilaporkan dan seakan-akan digelapkan oleh Kominfo untuk kepentingan pribadi. Melihat hal tersebut, tentunya pemerintah khususnya Kominfo mempunyai kuasa untuk memberantas, memblokir, serta men-takedown situs judi online yang beredar di sosial media. Meskipun ketika situs judi online ini diblokir, maka akan lahir ratusan ribu situs judi online lainnya. Bisa dikatakan dihapus satu, timbul 1.000. Akan tetapi apabila tindakan ini dilakukan secara masif dan bandar judi online ditangkap satu persatu, maka sangatlah mungkin bagi pemerintah untuk memberantas judi online di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia tidak melakukan judi online lagi, bukan malah disuap dan melindungi bandar judi online itu. Membiarkan informasi elektronik yang merupakan judi online itu tidak di take down. Padahal Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu mewajibkan pemerintah itu wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Melihat hal tersebut, tentunya banyak sekali oknum pemerintah yang telah disogok, disuap oleh bandar judi online ditangkap satu persatu oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini dikabarkan bahwa terdapat 14 orang oknum pemerintah ditangkap dikarenakan melindungi situs judi online yang beredar di sosial media, yang 11 orang diantaranya merupakan orang dari Kementerian Kominfo. Budi Ari selaku kepala dari Kominfo juga menambahkan bahwa dirinya telah mengetahui seluruh oknum pemerintah yang telah disuap oleh bandar judi online. Akan tetapi entah mengapa dirinya tidak melaporkan oknum pemerintah itu dan malah membiarkan mereka begitu saja. Atau apakah dia juga merupakan salah satu dari pelaku, sehingga dia tidak berani untuk melaporkan mereka? Bisa jadi. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu. Orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Berdasarkan dari video tersebut, Budi Ari juga menjelaskan bahwa penangkapan oknum tersebut bukanlah tanggung jawab dari Kominfo sehingga dirinya tidak melaporkan oknum pemerintah itu dikarenakan hal tersebut sudah di luar ranah dari Kominfo. Apakah ini alasan yang dibuat-buat saja? Ataukah ini kebenaran?
Canggih Polri itu. Ya makanya kita minta Budi Ari diperiksa juga. Berbicara mengenai Kominfo, pastinya tak akan jauh dari keterlibatan Budi Ari di dalamnya. Dan melihat banyak sekali oknum Kominfo yang ditangkap dikarenakan telah disuap disogok oleh bandar judi online, tentunya Budi Ari selaku kepala dari Kominfo itu sendiri juga harusnya diperiksa keterlibatannya. Banyak yang menduga bahwa Budi Ari sangat berperan besar dalam melindungi situs judi online di Indonesia. Akan tetapi melihat banyaknya dugaan yang dituduhkan kepadanya, Budi Ari menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang dilakukan ke 11 mantan anak buahnya itu. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Budi Ari siap untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus perlindungan bandar judi online ini. Dia mempersilahkan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo. Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. 2, kita mendukung penegakan hukum. 3, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Akan tetapi, meskipun banyak tuduhan yang dituduhkan kepada Budi Ari, tidak sedikit pula yang membela Budi Ari dikarenakan kasus ini. Mereka menganggap bahwa Budi Ari ini merupakan seorang korban dari pengkhianatan salah satu pegawai Komdigi yang juga menjadi tersangka. Namun, terlepas dari adanya pembelaan tersebut, sudah seharusnya Budi Ari diperiksa oleh pihak kepolisian. Mengingat dia sendirilah yang membiarkan para bawahannya untuk menutupi serta melindungi banyak situs judi online di Indonesia. Pemerintah ialah suatu badan instansi negara yang sudah seharusnya melindungi masyarakat dari adanya pengaruh negatif yang dapat menjatuhkan bangsa ini. Pemerintahlah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada masyarakat, termasuk masyarakat yang telah kecanduan judi online. Akan tetapi, melihat banyaknya oknum pemerintah yang telah disuap untuk menutupi tindakan judi online di Indonesia, apakah kepemerintahan di negeri ini begitu mudahnya untuk disuap? Sehingga oknum pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat dari serangan cyber malah menjatuhkan masyarakat itu lebih dalam lagi. Budi Ari ialah orang yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kelalaian Kominfo dalam mengatasi pengedaran judi online di sosial media. Iklan judi online yang seharusnya diblokir dan bandar judi online yang seharusnya ditangkap malah dibiarkan begitu saja. Hingga oknum bawahannya sendiri menjadi tersangka dari penggelapan situs judi online. Melihat hal tersebut, apakah kita masih bisa percaya dengan pemerintah saat ini yang seolah-olah acuh tak acuh pada perlindungan masyarakat? Apakah kita masih bisa percaya pemerintah akan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kebanyakan dari oknum pemerintah sendiri masih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan masyarakat?